Amerika maupun Israel, Trump maupun Netanyahu ternyata sekarang tuh kebingungan. Ternyata negara yang selama ini mereka sudah isolasi, embargo ekonomi, militer sejak 1979, Iya. mereka propagandakan negatif. Ternyata negara ini masih tangguh, bahkan masih bisa melawan, bahkan masih bisa memberikan ancaman keamanan bagi baik kepentingan Amerika, kita tahu semua pangkalan militer diserang, maupun kepentingan Israel. Dalam hal ini rakyat Israel ketakutan, dan itu bahayanya bagi Israel ini kalau perang terus berlanjut, evakuasi eksodus massal warga Israel bisa terjadi. Jadi ketika Trump dengan Netanyahu punya impian, punya cita-cita eksodus warga Gaza, ternyata dengan perang ini mengancam warga Israel untuk melakukan eksodus keluar dari Israel karena ternyata Israel sudah tidak aman. Tapi gini Mas Faisal, kita tahu mungkin Dimona ini bukan lokasi tempat pengayaan nuklir, tapi kan ini lokasi permukiman yang sebenarnya menjadi satu lokasi terdekat dengan fasilitas tersebut. Saling serang fasilitas nuklir, ini bisa disebut sebagai jebolnya pertahanan antar negara tidak? Israel ataupun Iran? Saya kira Iran sudah kebobolan sejak lama. Kita tahu 2018 itu tim dari Mossad berhasil mencuri program rahasia nuklir Israel. 2018 kemudian dipamerkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika sidang Majelis Umum PBB. Bulan September 2018 itu dipamerkan, dia dengan bangga mengumumkan kita berhasil mencuri program rahasia nuklir Israel. Artinya sebenarnya rahasia nuklir Iran itu sudah berada di tangan Israel itu sendiri. Nah, sedangkan apa yang disampaikan, saya melihat serangan peluru kendali balistik semalam ke permukiman dekat reaktor Dimona itu sebuah pesan dari Iran. Artinya Iran kalau mau menghancurkan reaktor nuklir Dimona itu bisa saja. Dan ini bahayanya akan kemana-mana karena reaktor itu, saya pernah wawancara namanya pembocor nuklir Israel, Mordechai Vanunu, saya wawancara 2004. Ketika saya wawancara Juli 2004 setelah dia dibebaskan dari penjara selama 18 tahun karena membocorkan ke Sunday Times soal rahasia nuklirnya Israel. Itu dia bilang Israel saat itu 2004 punya 200 bom nuklir. Artinya ada kemungkinan Israel yang tidak pernah ikut NPT, tidak pernah diinspeksi oleh tim IAEA, bisa jadi jumlah nuklirnya lebih banyak. Nah, bisa dibayangkan akibatnya kalau reaktor nuklir Dimona ini memang diserang atau diledakkan atau dihantam oleh peluru kendali Iran. Itu efeknya akan sangat berbahaya. Oke, Mbak Tia, jadi apakah ini artinya sebenarnya Iran sedang memberikan informasi kepada Israel bahwa pihaknya masih mampu, bahkan kemampuan itu bisa dikatakan masih lebih besar dari pemikiran Israel ataupun Amerika Serikat karena sudah menyerang lokasi terdekat di Dimona? Ya, tepatnya demikian, Mbak. Jadi memang ini tadi yang saya sebutkan. Pertama, ini memberikan informasi juga kepada publik bahwa memang Israel juga bahkan memiliki senjata nuklir. Kalau Iran kan baru diduga begitu ya, karena memang pengayaan uraniumnya meningkat. Tapi betul atau tidak, itu kan sudah dijelaskan oleh IAEA, Iran tidak memiliki senjata nuklir, tapi memang melakukan pengayaan uranium untuk sumber energi rakyatnya, begitu kan? Itu harus kita percayai karena itu kan IO atau International Organization berdasarkan perspektif HI. Kalau misalnya IAEA tidak dipercaya, mau kemana lagi? Begitu harusnya Amerika dan Israel mempercayai itu. Nah, ini ditunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya memiliki senjata nuklir itu adalah Israel. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, memang ini merupakan satu show off, bentuk show off Iran bahwa mereka masih kuat dan mereka mau kembali ke meja perundingan dengan syarat 3 itu tadi. Dan saya pikir itu mudah untuk Amerika Serikat merealisasikan 3 syarat Iran tersebut dengan catatan memang ini tidak ada intervensi dari Israel. Pertanyaannya adalah bisa disahkan tidak antara kepentingan nasional Israel atau nasional interestnya Israel dengan kepentingan Amerika. Ini kan di perang Iran ini tidak ada kepentingan nasional untuk Amerika Serikat itu apa? Tapi Mbak Tia, kalau kita bicara soal aksi saling kuat, aksi saling unjuk, bagaimana dengan ancaman dari Presiden Trump yang mengatakan jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam, maka listrik di Iran akan dimatikan? Terbiasa memang Trump begitu kan?
Jadi memang dia mengancam, kemudian dia akan berubah lagi statementnya, dia mengancam lagi ketika keinginannya tidak terpenuhi seperti anak kecil begitu. Jadi ya berapa kali rakyat Amerika malu dengan beberapa statement Trump ini yang tidak konsisten, yang kadang aneh begitu ya. Dan ketika keinginannya tidak terpenuhi, tiba-tiba dia mengeluarkan statement. Nanti tiba-tiba berubah lagi begitu. Karena memang saat ini Trump sudah meminta bantuan ke Uni Eropa, ke NATO, ke berbagai negara, ke aliansinya, tidak ada yang menggubris, tidak ada yang merespon. Kemudian dia menyatakan pernyataan tersebut karena Iran tetap menutup Selat Hormuz. Sementara Mbak, berdasarkan informasi kita tahu ya, dari berbagai international news sudah memberikan informasi kepada publik bahwa harga BBM di Amerika Serikat terus naik. Ini bahaya juga untuk posisi politik dalam negeri Trump begitu ya. Karena sensitif ya, kenaikan BBM bukan hanya di kita, negara berkembang, di negara maju pun itu sangat penting begitu, dan ini akan menggoyah posisi Trump di dalam politik dalam negeri begitu. Kalau Mas Faisal sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ancaman dari Trump ini akan membuat ada diplomasi lain atau bentuk perlawanan dari Iran? Saya kira Iran sudah mengeluarkan ancaman balasan bahwa nanti kalau misalkan pembangkit listriknya atau Iran dipadamkan semuanya, maka seluruh kawasan Teluk Persia akan padam. Jadi saya kira perang ini sudah menunjukkan bahwa Iran telah memberi pelajaran terbaik bagi Amerika maupun Israel. Lalu bagaimana dengan posisi-posisi negara besar lainnya, misalnya Rusia, China, negara-negara di Arab, apakah akan memberikan sikapnya terkait dengan konflik di Timur Tengah ini? Terakhir pertemuan kalau salah tidak beberapa hari lalu itu 12 negara Arab termasuk 6 negara Arab Teluk itu ditambah Mesir, Yordania. Saya lupa ada berapa, itu ada 12 negara Arab malah mengecam serangan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika maupun kepentingan Amerika yang ada kawasan Teluk Persia. 6 negara Arab Teluk itu sendiri, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain dengan Uni Emirat Arab. Itu bahkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengancam bahwa Arab Saudi bisa melakukan serangan balasan. Saya kira itu yang akan ditunggu Iran. Artinya jadi aneh ketika Iran sedang membela diri, ternyata negara-negara Arab yang mengeluarkan kecaman terhadap Iran ternyata satu posisi dengan Amerika maupun Israel. Artinya kelihatan di sini siapa yang negara-negara Arab dan Muslim mana yang sebenarnya sedang berada di pihak Amerika maupun Israel dalam perang Iran ini sangat kelihatan. Oke, Mbak Tia, terakhir, jika eskalasi terus meningkat, apakah realistis untuk kita masih berharap ada upaya diplomasi untuk meredam konflik, Mbak Tia? Selalu ada, harapan itu selalu ada, Mbak. Jadi saya tetap mensupport di berbagai media pernyataan-pernyataan saya dan analisis saya bahwa kembali ke perundingan, jalan diplomasi adalah jalan yang terbaik, karena memang perang antara Israel, Amerika, dan Iran ini bukan hanya berimpact terhadap mereka bertiga, tapi juga akan memberikan efek luar biasa terhadap perekonomian global dan politik global. Dan juga bukan hanya untuk kawasan, tapi sampai juga ke kita. Kita sudah terasa, ada beberapa kawan dari Kalimantan, dari beberapa daerah sudah komplain, sudah ada penimbunan bahan bakar juga, dan mereka sudah merasakan naiknya bahan bakar, dan ini sangat berbahaya sekali karena itu akan memicu inflasi, bukan hanya di negara bersangkutan yang sedang konflik, tapi juga terutama di negara-negara berkembang seperti di Asia dan Asia Tenggara begitu. Jadi memang kita harus meredam bersama, Mbak, supaya segera mereka kembali ke meja perundingan, apalagi Iran sudah menyebutkan 3 itu tadi ya syaratnya. Jadi itu mudah buat Amerika Serikat. Bagaimana Israel dikesampingkan dulu, dan saya pikir Kongres bisa menekan Trump, publik Amerika bisa menekan Trump supaya kembali ke meja perundingan, dan Iran saya melihat masih ada mau bersedia untuk kembali ke meja perundingan dengan mengajukan 3 syarat itu tadi, begitu. Baik, terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptiah, dosen hukum internasional Universitas Binus, dan juga Mas Faisal Assegaf, pengamat dari Timur Tengah, sudah berbagi